Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim Wong dalam konferensi pers mengatakan bahwa dia telah dikhianati oleh istrinya Paula Verhoeven. Dan Paula Verhoeven telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pria yang sahabatnya sendiri berinisial N. Intinya, Baim Wong menggugat cerai ini karena Paula Verhoeven selingkuh. Masalahnya adalah, mampukah Baim Wong membuktikan kalau Paula Verhoeven selingkuh? Ya, bukti, bukan hanya ucapan. Saya ingin mengulas lebih dalam masalah ini, tetapi saya akan bacakan informasi ini untuk Anda semua. Langsung dari sumbernya. Fajar.co.id. Mampukah Baim Wong buktikan Paula Verhoeven selingkuh? Fajar.co.id Jakarta. Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven digelar Rabu 23 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula dan Baim kompak hadir dalam agenda sidang mediasi itu. Paula dan Baim tidak saling tegur sapa, hanya saling melempar senyuman di ruang sidang. Baim sendiri sempat mengungkap alasannya ingin menceraikan Paula lantaran adanya orang ketiga yang disebut sebagai teman dekat Baim Wong sendiri. Kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, enggan menjawab soal perselingkuhan tersebut. Pihaknya menunggu Baim Wong yang membuktikan perkataannya. Pada prinsipnya, kita ingin mengatakan siapa yang mendalilkan, maka dialah yang membuktikan. Kalau semisal gak bisa membuktikan, yaitu persoalan yang ada sebenarnya. Ini kata kunci nih, teman-teman harus clue-nya tahu nih ya. Nih ya, saya bacakan ya. Kalau semisal gak bisa membuktikan, ya itu persoalan yang ada sebenarnya. Itu clue-nya. Sementara itu, turut diungkap Alfon sikap Paula saat menghadapi tudingan sang suami soal perselingkuhan. Kata Alfon, Paula tetap menunjukkan sikap tenang meski disebut mendua oleh suaminya. Dia orang tenang, dia cukup tenang untuk itu, imbuhnya. Itu kan menggambarkan suatu kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, kemudian bisa memilah mana yang perlu, mana yang tidak. Oke, menarik sekali ini teman-teman. Ya, ini tantangan bagi Baim Wong dengan mengucapkan bahwa Paula Verhoeven telah mengkhianati dirinya dengan berselingkuh dengan teman dekatnya. Ya kan? Artinya apa? Baim Wong menuduh Paula Verhoeven berselingkuh. Sehingga itulah yang menyebabkan Baim Wong menggugat cerai. Itu kata-katanya. Kalau dikatakan bahwa pelit, itu tidak. Pelit itu hanya mainan, hanya semacam gurauan ya. Tapi yang menjadi pokok persoalan ini adalah tuduhan Paula Verhoeven berselingkuh.
Nah, pertanyaan timbul sekarang, mampukah Mbak Im Wong membuktikan bahwa Paula Verhoeven selingkuh? Kemarin saya menemukan sebuah berita yang mengatakan dari Fahmi Bahmid bahwa persoalan gugatan cerai ini dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran. Sementara pada saat konferensi pers jelas keluar dari mulut Mbak Im Wong bahwa dirinya dikhianati oleh seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu adalah istrinya dan pria itu adalah teman baiknya. Mereka, saya tidak seujon tapi mereka selingkuh. Tidak seujon tapi mengucapkan kalimat selingkuh misalnya. Walaupun tidak secara spesifik, namun teman-teman para netizen ya termasuk saya menganggap bahwa Mbak Im Wong menuduh istrinya selingkuh. Nah sekarang gugatan yang dilayangkan, kata si Fahmi Bahmid mengatakan gugatan perceraian ini dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran. Jadi ada semacam yang hilang. Oke, persoalannya tidak sampai di situ. Tuduhan selingkuh. Apakah Mbak Im Wong mampu membuktikan ucapannya bahwa Paula Verhoeven selingkuh? Teman-teman, seseorang bisa menuduh orang lain selingkuh karena tahu bahwa itu bukanlah suami istri. Yang bisa menuduh seseorang selingkuh, menuduh istrinya selingkuh adalah suaminya. Yang bisa menuduh suaminya selingkuh adalah istrinya. Kata-kata selingkuh secara hukum, secara harfiah maknanya adalah berzina. Berzina di sini adalah orang yang melakukan hubungan persetubuhan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sah menurut apa? Ya menurut agama, ya menurut undang-undang, katakanlah seperti itu. Jadi yang dimaksud hubungan adalah hubungan seksual. Nah ini yang harus dibuktikan. Tidak ada kata-kata perselingkuhan, buktinya lain daripada ini. Yang dituduhkan terhadap orang yang berselingkuh adalah mereka sudah berhubungan badan. Mereka sudah berhubungan secara seksual. Masalahnya di sini, apakah Mbak Im Wong bisa membuktikan bahwa Paula Verhoeven berselingkuh? Atau lebih dekatnya lagi, Paula Verhoeven sudah berhubungan badan dengan teman Mbak Im Wong. Lebih dekat lagi, apakah Paula Verhoeven sudah berhubungan secara seksual dengan teman baik Mbak Im Wong? Itu masalahnya. Itu baru pembuktian. Kalau benar kapan, di mana, di kamar nomor berapa, di kasur mana, buktinya apa. Itu baru perselingkuhan. Tapi kalau pembuktiannya adalah bukti transfer uang, mereka duduk berdua, mereka berjalan berdua, contoh ya, itu bukanlah bukti perselingkuhan. Oke, saya mengatakan ini, mampukah Mbak Im Wong membuktikan perselingkuhan?
Saya rasa jauh. Kenapa? Karena Mbak Im Wong harus bisa membuktikan hubungan persetubuhan antara Paula Verhoeven dengan pria teman dekatnya. Satu. Yang kedua, antara Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven saat kejadian persetubuhan itu, kalau ada, masih dalam ikatan suami istri. Belum ada kalimat talak, belum ada kalimat cerai. Ya kan? Yang ketiga, ada bukti lain yang disertakan. Misalnya tempatnya, kalau itu hotel, nomor berapa, siapa karyawannya, mana buku tamu ya terdaftar. Ya kan? Nah, itu adalah bukti lain. Kalau di rumah, mana buktinya? Itu. Baik rekaman CCTV maupun foto. Itulah yang harus dibuktikan oleh Mbak Im Wong. Kira-kira dengan pembuktian seperti ini, sanggupkah Mbak Im Wong menunjukkan bukti-bukti tersebut? Oke ya. Saya telah puluhan kali mengikuti, mendampingi terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Ternyata memang tidak mudah. Tidak mudah. Harus betul-betul terbukti yang namanya persetubuhan. Harus terbukti yang namanya hubungan seksual. Setidak-tidaknya dalam pemikiran kita, yakin bahwa keduanya telah melakukan. Contoh, laki-laki dan perempuan masuk di dalam kamar dan kamarnya ditutup pintunya, itu kita bisa yakin bahwa mereka melakukan hubungan seksual. Tetapi ketika benar keduanya masuk kamar, pintunya terbuka, lampu menyala, itu belum bisa dikatakan sebagai perselingkuhan. Saya pernah menghadapi masalah itu dari klien saya, dan saya kaget. Ternyata sampai sedetail itu. Ya. Bahkan ada yang sudah masuk kamar berdua, kita tidak yakin bahwa mereka melakukan hubungan. Misalnya nih, dalam waktu 2 menit dia masuk ke kamar. Betul berdua, hanya 2 menit. Kemudian keluar lagi. Kemudian tutup pintu. Kira-kira yakin nggak dalam waktu 2 menit mereka melakukan hubungan seksual? Saya tidak yakin. Hanya 2 menit. Mana buka celana, mana buka baju, mana ini, mana itu, mana cuci, mana ini, jelas waktunya pasti bukan hanya sekedar 2 menit. Jadi saya dapat simpulkan bahwa pembuktian terhadap kasus perselingkuhan harus detail. Bukan hanya katanya-katanya, ya. Apalagi kalau keduanya mengelak. Ngapain kamu masuk kamar? Iya, saya masuk kamar, tapi sampai di kamar saya hanya melepas lampu. Karena lampunya di kamar lampu redup, diganti lampunya. Setelah itu saya keluar. Bisa saja. Nah, teman-teman,
dalil yang disampaikan Mbak Im Wong ketika konferensi pers dan juga ditambah dengan pernyataan sahabat Mbak Im Wong bahwa mereka berselingkuh ya antara Paula Verhoeven dengan seorang berinisial N berselingkuh, itu harus dibuktikan ya. Kalau tidak ini teman-teman, kredibilitas Mbak Im Wong jatuh teman-teman. Kenapa? Menuduh tanpa bisa membuktikan. Paula Verhoeven sampai saat ini masih diam. Diamnya Paula Verhoeven, kalau saya mengatakan bahwa hal ini tidak perlu ditanggapi. Karena ini masalah tuduhan serius. Bahkan dalam satu captionnya, Paula Verhoeven mengatakan, sabar, tunggu waktunya tiba. Artinya apa? Paula Verhoeven jelas akan menjelaskan, ya, akan menjelaskan terkait dengan apa yang dituduhkan terhadap dirinya. Ada satu kalimat di sini, ya, ada satu kalimat di sini. Saya akan bacakan kepada Anda. Bunyinya begini. Pada prinsipnya kita ingin mengatakan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalimat ini artinya Mbak Im Wong menuduh, maka Mbak Im Wong harus bisa membuktikan. Itu tadi yang membuktikan. Membuktikan melihat seksual. Tidak bisa melihat berjalan, melihat bergandengan tangan dan sebagainya, tidak bisa. Harus melihat ke kamar berdua, kemudian dalam waktu beberapa menit, beberapa jam dan seterusnya. Kalimat berikutnya adalah ini clue. Ini teman-teman harus masukkan ke dalam imajinasi. Ya, ini clue-nya. Kalau semisal gak bisa membuktikan, ya itu persoalan yang ada sebenarnya. Kalau tidak bisa dibuktikan, yaitu sebenarnya persoalan yang ada yaitu karena tidak bisa dibuktikan berarti tidak ada. Ini clue-nya ya. Ini nanti teman-teman baca aja sendiri. Tudingan-tudingan semacam itu ramai di masyarakat. Kadang-kadang istri lambat pulang, suami bilang, "Kamu selingkuh ya?" gitu ya. Jadi jangan mudah mengatakan kalimat selingkuh. Suami lambat pulang, "Kamu selingkuh ya?" Itu juga nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi kalimat selingkuh itu harus dibuktikan dengan cara apa? Harus ada bukti mereka berdua melakukan hubungan seksual. Kalau tidak bisa. Itu tidak bisa dikatakan sebagai perselingkuhan. Perselingkuhan dalam bahasa masyarakat, dalam bahasa umum, selingkuh, itu dalam bahasa hukum itu berzina. Berzina itu artinya suami istri, ya, suami istri suami istri yang sah, salah satunya ini melakukan hubungan seksual dengan orang lain, ya. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Karena melakukan hubungan seksual dengan orang lain itulah yang dinamakan berzina. Dalam bahasa hukumnya, berzina itu melakukan hubungan suami istri
melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan orang lain tanpa ikatan pernikahan. Nah, itulah yang menjadi beban berat bagi Baim Wong. Memang muncul pertanyaan, mampukah Baim Wong membuktikan ucapannya bahwa sang istri Paula Verhoeven yang dituduh selingkuh itu benar adanya. Sampai saat ini Paula Verhoeven tidak pernah berbicara terhadap tuduhan tersebut. Pria yang berinisial N yang notabene adalah teman sahabat dekat Baim Wong pun belum pernah bicara. Bahkan istri N pun sampai saat ini sebagai yang terkait ya, karena suaminya disebut-sebut selingkuh dengan Paula, pun tidak pernah angkat bicara. Bahkan dalam beberapa postingan di Instagram dari Paula Verhoeven, istrinya si N ini turut berkomentar memberikan semangat kepada Paula Verhoeven. Istrinya N yang suaminya dituduh selingkuh, justru istrinya N ini berkomentar di postingan-postingan Instagram dari Paula Verhoeven. Iya kan? Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab Baim Wong untuk membuktikan benar atau tidak. Semoga bermanfaat.